dilakukan di Indonesia nantinya ya Mas Yus. Oke, kalau begitu terima kasih banyak Mas Yus. Iya, sama-sama. Super sekali hari ini. Oke, kalau itu tadi dari Mas Yus, selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi yang selanjutnya. Kalau tadi kita udah dari mendengarkan presentasi dari cluster energi, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari cluster IT, khususnya di bidang information security. Ini, halo Ana, Halo. halo. Jadi Iya. saya langsung serahkan ke Ana ya. Oh, baiklah. Ya, silakan diambil forumnya. Iya. Makasih Tere. Sama karena saya juga saya dari bidang IT. Dengar presentasi Mas Yus, saya makin bingung. Tapi informasi yang bagus sekali. Terima kasih Mas Yus. Lalu sekarang saya mau mempresentasikan tentang information security, khususnya di bidang secret image sharing. Sebelumnya karena saya ini saya dalam program S2 baru selesai 1 semester, jadi masih belum banyak yang saya lakukan, tetapi akan saya review apa yang sebenarnya saya pelajari di sini. Oke. Jadi di sini outline saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan overview tentang information security. Lalu saya akan menjelaskan tentang secret sharing, secret image sharing, dan aplikasinya. Oke, jadi information security. Kita lihat dari bahasa Koreanya. Oke. Di bahasa Korea ini kita bilangnya jongbo boho atau information protection. Jadi di sini tugas kita adalah bagaimana melindungi kerahasiaan sebuah informasi. Nah, di sini sebelumnya informasi itu bentuknya itu bisa macam-macam. Bisa teks, bisa message, bisa file, lalu image, audio dan video. Jadi tugas kita di sini gimana caranya kita menjaga kerahasiaan dan integriti dari sebuah informasi. Kenapa sih kita perlu information security? Nah, sebelumnya saya mau meluruskan stereotype karena banyak dari teman-teman saya kalau saya bilang saya jurusan information security. Oh, berarti pinter hacking dong. Oke, itu nggak selalu seperti itu. Tetapi hacking itu juga ada di dalam bidang information security. Jadi hacking itu termasuk dari proses attack. Jadi hacking itu bisa dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang kita tahu dari network hacking dan sistem hardware hacking yang kita hacking langsung ke dalam mesinnya begitu. Jadi, nah sebenarnya tugas dari information security ini adalah gimana caranya kita itu bisa memproteksi information dari orang-orang yang ingin mengambil informasi kita, begitu, dari orang-orang yang tidak kita percaya. Jadi di information security ini kita punya basic yang setiap kita membuat sebuah sistem kita harus selalu mengikuti kondisi-kondisi ini. Ada 3 di sini kita bilangnya CIA triangle, yaitu confidentiality, yang artinya sebuah informasi ini tidak ada satu orang pun yang lihat. Gitu. Contohnya kayak misalnya bank account kita, jumlah uang kita di bank ada berapa, itu kan satu informasi yang sebenarnya semua orang itu nggak semua orang boleh lihat informasi itu. Lalu integrity, di mana nggak ada seorang pun yang bisa memodifikasi sebuah informasi, diganti atau mungkin dirubah, di-delete atau semacam itu. Lalu yang ketiga itu availability, di mana sebuah informasi itu harus bisa diakses dalam waktu kapanpun dan dalam kondisi apapun. Jadi ini adalah basicnya. Tapi untuk sekarang, mungkin nggak cuma CIA aja, ada beberapa metode lain, kondisi lain yang kita harus penuhi. Gitu. Jadi ini adalah figur dari CIA triangle tersebut. Nah, lalu
Information security ini banyak sekali bidang di dalamnya, gitu. Jadi dari banyak bidang di sini, kebetulan lab saya ini fokus ke dalam bidang steganografi, data hiding, authentication protocol, digital watermarking, dan secret sharing. Nah, di antaranya itu saya fokus di secret sharing. Apa itu secret sharing? Mari kita lihat. Oke, secret sharing. Kita men-share sebuah rahasia. Jadi sebelum saya memberikan definisi apa itu secret sharing, coba kita lihat dulu sebuah kasus. Jadi kita lihat di sini, 11 scientists are working on secret project. Jadi kita punya 11 scientists. Mereka mau mengunci sebuah dokumen dalam sebuah kabinet yang bisa dibuka jika dan hanya jika 6 orang atau lebih dari saintis itu ada di situ. What is the smallest number of locks needed? What is the smallest number of keys to the locks each scientist must carry? Jadi ada berapa gembok secara fisikal aja, ini belum secara digital. Ada berapa jumlah gembok yang kita perlukan dan ada berapa jumlah kunci yang kita perlukan. Jadi bayangin ada 11 orang, diantaranya cuma nggak boleh kurang dari 6 orang untuk membukanya. Gitu. Kalau kita hitung secara matematis, ini sangat-sangat tidak praktis karena at least kita harus mempunyai 462 gembok dan 252 kunci untuk satu orang. Gitu. Ini memang satu hal yang tidak mungkin dalam realita. Jadi berangkat dari kasus ini, oke. Lalu ini sebuah definisi dari enkripsi dan dekripsi. Apa itu dekripsi? Jadi misalnya ada 2 orang, mereka ini ingin bertukar informasi. Lalu A saat mengirim informasi, dia akan mengenkripsi sebuah informasi dengan sebuah kunci. Jadi akan diganti ke sebuah kode yang mana semua orang tidak tahu gitu itu isinya apa. Lalu akan didekripsi kembali sehingga B tahu message-nya gitu. Tapi di sini ini sangat yang nggak praktis ini adalah setiap orang itu perlu satu kunci. Betul? Jadi kalau kita misalnya mau berkomunikasi dengan 10 orang, berarti kita mesti punya 10 kunci. Permasalahan di sini adalah kalau misalnya sebuah kunci itu dicuri, ada orang yang melihat. Atau misalnya tiba-tiba sistemnya down dan kita kehilangan password kita gitu misalnya. Nah, itu tuh udah nggak secure lagi. Jadi kita udah nggak bisa mengenkripsi atau mendekripsi sebuah informasi. Gitu. Jadi secret sharing ini menjadi salah satu solusinya. Gitu. Jadi apa itu secret sharing? Saya berikan sebuah contoh. Misalnya di sini kita ada 10 orang. Gitu, ada 10 orang. Nah, saya ini punya sebuah informasi untuk kita. Untuk bisa dibuka oleh 10 orang tersebut ini. Jadi saya berikan sebuah kunci kata sandi atau password kepada 10 orang di sini dengan catatan sekali membuka itu minimal harus 3 orang. Gitu. Jadi misalnya saya kasih ke kunci ke 10 orang, lalu saya, Masius dan Tere kita kumpul, kita kasih kuncinya, lalu itu bisa dibuka dan subsetnya itu nggak harus saya, Masius atau Tere, bisa aja misalnya Farah atau yang lain, minimal 3 orang atau 5 orang itu bisa kita kita modifikasi gitu. Nah, di sini dalam sebuah sistem ini kita mempunyai dealer dan partisipan. Dealer ini tugasnya adalah mendistribusikan secretnya itu, kuncinya itu. Gitu. Dan partisipan itu adalah orang-orang yang mendapatkan kunci tersebut. Gitu. Oke, terus jadi metode ini itu pertama kali dipropos pada tahun 1979 oleh Adi Shamir. Bagi teman-teman yang pernah mempelajari information security pasti tahu yang namanya
RSA. Oke. Dari RSA ini itu S-nya itu adalah Syamir yang mempropose secret sharing ini pertama kali. Begitu. Jadi Adi Syamir ini membuat sebuah equation dari sebuah polinomial. Jadi kita anggaplah ini adalah sebuah secret message yang mau kita proteksi. Lalu kita kalkulasi sedemikian rupa, kita buat, kita bilangnya share, kita buat 10 share untuk 10 orang gitu misalnya. Yang dari mana share itu kita bisa modifikasi 3 orang atau minimal 5 orang bisa membuka share tersebut. Oke, terus pertanyaannya gimana cara kita rekonstruksinya? Nah, itu di sini kita memakai sebuah formula yang namanya Lagrange interpolation di sini. Jadi kita memasukkan nilai-nilai yang tadi kita dapat, kita hitung, maka secretnya itu sendiri akan terbuka. Jadi di sini saya berikan contoh. Kita mau buat 3,8 threshold scheme. 3,8. Ini yang artinya adalah kita memberikan share kepada 8 orang, di mana minimal 3 orang bisa membuka secret tersebut. Gitu. Jadi anggaplah kita mempunyai secret message 7 di sini, lalu kita masukkan ke sebuah equation, dikalkulasi, akhirnya kita bisa mempunyai 8 buah share, yang mana kita akan distribusikan ke 8 orang. Gitu. Nah, pada saat reconstruction, kita bisa mengkoleksi 3 partisipan. Dari 3 partisipan itu kita kumpulkan, kita gunakan formula yang sebelumnya untuk mendapatkan secret message tersebut. Gitu. Sebenarnya ini sangat-sangat simple gitu, tapi ini adalah basic dari secret sharing. Nah, sekarang saya akan lompat ke secret image sharing gitu. Basicnya dari secret sharing. Nah, sekarang medianya atau secretnya itu bisa bermacam-macam. Yang sebelumnya saya katakan sebelumnya bahwa informasi itu bentuknya macam-macam. Bisa text, message, bisa file, bisa image, video, audio, dan segala macamnya. Dari macam-macam media tersebut, saya memilih image, secret image sharing. Jadi apa sih secret image sharing itu? Gitu. Jadi dengan definisi sebelumnya secret image sharing, kita sebagai ganti kita memberikan share yang kita tidak tahu, yang kayak apa, yang hanya angka, kita memberikan share itu sebagai image, gambar. Kenapa kita memakai gambar ini? Yang pertama itu pastinya tujuannya itu untuk memproteksi sebuah image. Jadi kita punya sebuah gambar rahasia gitu. Satu gambar rahasia yang orang-orang tuh nggak boleh lihat. Atau bisa juga kita gunakan gambar sebagai authentication. Orang ini benar Hannes participant atau tidak. Gitu. Lalu tadi authenticate Hannes user, protect the confidentiality of image. Lalu dengan gambar itu mudah untuk dilihat. Gitu, mudah sekali gitu. Jadi kalau misalnya gambarnya pecah, oh berarti ini orangnya ini adalah cheater. Orang ini tuh bukan Hannes participant gitu. Dan pastinya di pihak user pun itu sangat mudah untuk digunakan gitu. Jadi sebagai contoh di sini saya ambil gambar Lena, ya gambar ini sangat terkenal ya. Jadi dari kebanyakan orang di sini memakai gambar ini. Saya punya sebuah secret image Lena di sini. Lalu saya kalkulasi dengan 3,5 threshold secret sharing. Jadi saya punya gambar 1, 2, 3, 4, 5, lalu saya berikan ke 5 orang. Ini dalam proses distribusinya. Lalu saat kontraksi, saya mengumpulkan share nomor 2, 3, dan 5, yang mana saya komutasi dengan interpolation sebelumnya, itu kita bisa mendapatkan original image yang tadi kita distribusikan. Gitu. Nah, kalau misalnya mungkin ada yang bingung gitu. Tadi kan secret message-nya itu kan cuma angka ya. Kenapa bisa image? Kenapa bisa gambar? Gitu. Jadi pasti
nggak ada yang asing lagi dengan pixel. Jadi satu gambar itu pasti itu dipresentasikan dengan pixel, yaitu titik-titik kecil di sini yang banyak di sini. Nah, caranya itu adalah kita memasukkan titik-titik ini ke dalam equation yang tadi, ke dalam fx gitu. Jadi kalau misalnya gambar ini ukurannya 512 kali 512 pixel, berarti kita punya 262.144 computation untuk membuat satu share yang kita berikan ke satu orang. Tinggal dikalikan saja berapa orang yang mau kita kasih share-nya gitu. Oke, lalu terus buat apa sih kita pakai sharing ini? Aplikasinya tuh di mana gitu. Jadi saya contohkan aplikasinya ini di Perpika, di sebuah organisasi gitu atau di sebuah perusahaan. Kita bilangnya ini hierarchical sharing, di mana di Perpika ini kan kita punya presiden, menteri dan anggota Kementerian Perpika, dan kita punya lurah, kita punya anggota Perpika, kita punya warga Perpika gitu. Jadi dari struktur orang ini, kita ini mau mengakses database Perpika gitu. Tapi dengan syarat nggak boleh hanya satu orang yang mengakses, minimal 2 atau 3 begitu. Jadi di sini bagaimana caranya? Jadi misalnya karena kedudukan presiden itu kan lebih tinggi daripada yang lain. Jadi misalnya dia punya poin 3. Di sini dia punya poin 2, di sini mereka punya poin 1 gitu. Yang mana kalau kita mau mengakses database mereka ini, kita paling tidak mesti punya 4 poin. Kita anggap aja ini poin. Jadi misalnya satu orang presiden Perpika dengan satu orang anggota Kementerian Perpika, 2 orang bisa mengakses database Perpika ini. Atau 2 orang menteri Perpika juga bisa mengakses database Perpika ini. Gitu. Jadi kita memberikan poin untuk setiap orang. Gitu. Jadi ini bisa diimplementasikan juga ke dalam satu perusahaan misalnya untuk membuka brankas dan semacamnya. Gitu. Jadi kita bisa membedakan mana orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan sebagainya. Oke, terus sampai sekarang itu sekitar 30 tahun itu sudah banyak sekali skim-skim yang sudah dipropos di skill sharing ini. Gitu. Nah, tugas kita di sini adalah gimana caranya kita memakai metode-metode yang sudah dibuat ini kita implementasikan ke dalam sebuah environment. Karena setahu saya sampai sekarang penggunaan skill sharing ini belum diimplementasikan ke dalam sebuah lingkungan seperti cloud computing atau semacamnya. Ini baru sebagai teori gitu. Oke, terus ini adalah beberapa reference bagi teman-teman yang mungkin ingin mempelajari skill sharing. Oke, presentasi saya sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih Anne, menarik sekali ya tadi soal secret image sharingnya tadi ya. Iya. Di sini ada pertanyaan? Atau mungkin saya mau nambahin boleh? Oh boleh silakan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pernah melihat film seperti Captain America atau semacamnya, yang dimana kita mau mengakses sebuah informasi, kita harus memiliki minimal 2 atau 3 orang yang hadir di situ. Jadi ya itu juga salah satu implementasi dari skill sharing. Mungkin biar lebih mudah teman-teman untuk mengerti skill sharing ini. Oke. Ada pertanyaan di sini? Oh, saya mau tanya nih. Jadi tadi kayaknya udah dibahas ya kenapa pilih image, tapi kan kita tahu sendiri kalau image pun itu mudah dimanipulasi. Iya. Nah, sebelum ngedecrypt atau enkripsi image itu, apakah ada proses untuk menentukan bahwa gambar ini tuh gambar yang autentik atau enggak sih? Oh, jadi Kalau ada proses itu. kalau memang presentasi yang saya
baru presentasikan sebelumnya ini memang baru dasar. Nah, tapi sebenarnya udah banyak orang yang membuat metode bagaimana caranya kita memodifikasikan sedemikian rupa begitu. Jadi caranya itu bisa kita gabungkan dengan metode steganografi atau data hiding. Jadi pertama-tama gambar tersebut kita masukkan ke dalam gambar yang lain, gitu. Kalau tadi kita lihat di sini gambarnya itu kan meaningless ya. Sebentar. Nah di sini itu gambar itu kita nggak tahu ini itu gambar apa, kita nggak tahu. Gitu. Mungkin kalau orang lihat, ini jangan-jangan ini sebuah gambar yang ada meaningnya. Orang kan bisa apa? Bisa curiga gitu ya. Gitu. Jadi kita gabungkan metodenya dengan data hiding. Jadi image ini kita masukkan ke dalam sebuah image yang lain. Kita masukkan berbagai metode kayak seperti LFSR atau metode yang lain. Lalu baru dari situ kita buat sharingnya seperti ini. Jadi kita bikin foto itu meaningful. Bisa kita tahu itu gambarnya bisa kita kenali. Gitu. Jadi orang-orang nggak curiga. Bisa seperti itu bisa. Atau kita memanipulasi equation yang tadi. Kita rubah sedemikian rupa, apakah kita ganti ke binary, kita ganti ke heksadesimal gitu dalam computationnya begitu. Oh, jadi bisa solusinya menggunakan image hiding tadi ya? Ya, data hiding tadi, iya. Memang banyak sekali cara-caranya, tapi yang paling terkenal itu sekarang gabungan antara secret sharing dan data hiding tersebut. Oke. Terima kasih, Ana. Ada pertanyaan yang lain? Halo? Iya. Mau tanya. Iya, Mas Yus, silakan. Iya. Oke, sebenarnya menarik banget nih. Jadi terutama contoh yang paling simpel itu dari film ini ya, jadi Captain America. Iya. Tapi kayaknya kalau saya lihat presentasi tadi itu kayaknya ini paling banyak nih berguna di security yang melibatkan banyak orang. Jadi kalau kita mau mengakses sesuatu informasi, kita membutuhkan seseorang, beberapa orang yang sesuai level yang ada ditentukan oleh sistem tersebut. Jadi kalau kita untuk security perorangan, misalnya kalau kita untuk mengakses data kita dari server, tapi untuk satu orang tuh gimana? Bisa nggak diterapkan di sana? Perbankan atau kita kan di kan kadang-kadang kan. Kadang-kadang kita butuh sertifikat. Kalau nggak sama sertifikat kita nggak bisa masuk. Iya. Karena mungkin satu orang, kalau misalnya kita ngomongnya satu orang partisipan begitu ya, one by one begitu, itu kita bisa memakai metode yang lain, bukan secret sharing, tapi kita bilangnya kriptografi, kayak encryption. Jadi ada bidangnya sendiri untuk yang one by one, untuk authentication protocol. Begitu. Nah di sini itu memang kita melibatkan banyak orang. Atau baru-baru ini ada metode yang dibuat oleh orang Jepang, jadi dia implementasikan ke dalam server. Jadi kita asumsikan servernya itu banyak, gitu. Nah di sini itu kita mau menjaga servernya ini. Jadi misalnya ada natural disaster gitu kan, itu bisa aja servernya down atau servernya misalnya ya rusak gitu, error. Gitu. Kita nggak bisa akses datanya di situ kan. Caranya itu adalah kita membagi datanya gitu, datanya dengan share. Kalau di sini secretnya itu adalah image di sini. Nah di situ itu kita kalau ini kan dibagi ke 5 orang, yang orang pertama, orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima kan. Nah kalau di metodenya mereka itu sebuah data, anggapnya sebuah data di sini, satu data satu orang itu dibagi ke 5 server. Server 1, server 2, server 3, server 4, server 5. Di mana data dari 3 server ini dikumpulkan bisa merekonstruksi kembali data tersebut. Jadi kalau misalnya anggaplah di sini server kelima ini down, server 2 ini down. Berarti server 1, 3, 4 kita masih bisa merekonstruksi secret message tersebut dengan partisipan yang satu orang tadi, yang
Mas Yus tanyakan sebelumnya begitu. Ini salah satu implementasi di cloud computing. Begitu Mas Yus. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ana. Iya. Bagaimana yang lain? Ada pertanyaan? Halo, halo. Halo. Maaf ya, Udah aduh. termenung Nina. Iya. Sedang mencerna apa itu secret image sharing. Tercengang. Sama ya. Sama aneh. Ya, mungkin memang karena di informasi security ini kebanyakan semua apa ya? Kalau tadi Mas Yus itu kan tentang energi itu bisa divisualisasikan, bisa diceritakan bagaimana prosesnya begitu kan. Kalau di secret sharing ini memang apa ya? Memang sulit gitu karena kita semua kita kalkulasinya itu dalam program begitu. Kita bikin program sendiri, kalkulasi dalam matematis. Jadi mungkin agak sulit untuk apa? Ya, untuk dimengerti mungkin. Kalau soal video gitu udah ada belum ya, Nay? Ini kan kita ngomong data, image, terus ada nggak yang video gitu? Kalau video sampai sekarang belum ada karena kita kan secret sharing ini kan melibatkan banyak orang ya, gitu. Jadi kalau kita pakai video itu kapasitasnya itu akan jadi besar sekali. Jadi sampai sekarang belum ada yang masuk. Kalau saya ini kan di sini pakai grayscale image, black and white begitu. Tapi untuk akhir-akhir ini saya banyak orang yang memakai color image juga yang RGB juga banyak gitu. Cuma untuk audio dan video itu masih sulit gitu karena komputasinya itu akan banyak sekali gitu. Oke. Gitu. Ada pertanyaan yang lain? Halo, Mbak. Iya. Saya mau nanya. Mbak Ana. Iya. Untuk pengaplikasian dalam program messaging ini apa pernah ada seperti secret image sharing? Untuk messaging gitu loh misalnya. Messaging ya. Oh, sampai sekarang belum ada. Karena secret sharing ini gimana ya? Mengimplementasikan nggak usah dalam messaging tapi dalam yang tadi cloud computing pun itu baru dalam research, belum ada reality environment itu memang belum ada. Memang masih sulit untuk mengimplementasikan secret sharing ini begitu. Oke, jelas. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Oh, nah, kalau misalnya image-nya ini bisa pakai gambarnya random gitu atau harus ada gambar-gambar tertentu sih? Oh, gambarnya bisa tergantung. Jadi untuk secret image-nya itu kita memang dari dealernya sendiri yang kasih. Jadi bisa gambar meaningful, gambar ini yang ada objeknya, atau gambar yang tidak yang meaningless juga bisa gitu. Nggak masalah. Cuma kalau yang meaningless kan nanti kalau kita balikin lagi ke original image-nya itu kita kan juga nggak bisa bedain kan secara mata telanjang begitu. Kecuali kalau kita komputasi dengan komputer. Gitu. Oke. Menarik. Iya. Ya. Boleh masuk? Boleh, silakan. Jadi risetnya Ana nih ceritanya kajiannya membuat metode baru lagi ya sendiri gitu ya? Iya. Jadi kebetulan sekarang hot issue yang di sharing itu yang tadi hierarchical tadi yang di sebuah organisasi. Jadi yang saya lagi lakukan itu tadi yang di Perpikato yang di perusahaan itu tadi ya? Iya, di situ. Memang lagi banyak yang lagi hot di sini. Gitu. Lagi in ya. Lagi in banget. Dan emang buat metode sendiri gitu. Metodenya jadi basicnya masih tadi gitu.
Cuma kalau yang sekarang saya lagi lakukan itu bagaimana cara kita nggak pakai formula yang tadi gitu. Kita memakai formula yang lain. Misalnya kita pakai Bitplane atau XOR atau metode yang lain selain dari metode Shamir ini begitu. Oh. Gitu. Karena memang metode ini kan emang basic banget ya gitu. Tapi sedangkan metode lainnya itu tuh masih nggak banyak begitu. Yes. Iya, Gitu. Karena ada pertanyaan nih dari Mas Bangun nih. Oh ya, silakan. Jadi seumpamanya ada yang lupa kode atau mati gitu, bisa diakses nggak keamanannya gitu? Matinya ini dalam maksudnya gimana ya? Waduh, Lupa nggak tahu. kode. Lupa password mungkin ya. Masih bisa diakses gitu nggak? Oh, Kan kalau ada lupa encrypt kode-kode juga. Iya. Kalau lupa password ya Sesimpel kita forget password gitu nggak sih? forget password. Mungkin beda ya. Beda ya, beda. Mungkin berbeda. Jadi Ah. di sini kan mungkin masih pakai image gitu. Jadi Mhm. tapi nanti ke depannya kita bisa pakai biometrics. Jadi bisa pakai handprints atau retina mata begitu. Jadi kita copy pattern dari situ, habis itu patternnya itu kita share lagi gitu secretnya seperti itu. Tapi kalau untuk sekarang kalau forget password mungkin agak masih susah gitu. Iya. Iya. Di Indonesia ada nggak sih yang riset kayak gini? Nah itu Belum sepertinya ada masih ya? belum ya. Di sini yang riset ini tuh kebanyakan Cina, India sama Jepang. Kenapa tuh? Kalau Cina itu memang dari dulu untuk steganografi, untuk data hiding, untuk yang seperti ini itu memang banyak banget gitu dari dulu. Lalu kalau India itu memang mereka itu lagi di negaranya sendiri itu lagi in sekali secret image sharing gitu. Kebetulan di lab saya juga ada orang India dan mereka tuh bilang memang banyak orang yang sedang meriset ini gitu. Dengan harapan bisa diimplementasikan ke dalam sebuah environment kayak cloud computing tadi. Dibisnisin ya? Dibisnisin ya. Cuma memang untuk implementasinya emang agak susah ya karena mungkin nggak hanya komputer aja, di bidang lain juga seperti yang itu. Untuk perencanaannya kayak kita bikin metode itu mungkin mudah ya gitu, bikin paper, publish, selesai gitu, atau bikin patent segala macam gitu. Tapi untuk implementasi ke environment itu emang susah. Oke. Sip. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih. Jadi apakah ada pertanyaan yang lain? Silakan. Ane sudah siap menjawab semua pertanyaan. Halo Mbak Ane. Iya. Ya, silakan. Ini seru banget ini sampai bingung. Cuma penasaran aja sama yang tadi, yang poin yang ada presiden, terus menteri, terus ada poin-poin itu kan ya per orangnya. Iya, Itu tuh, nah itu tuh sama seperti sistem admin gitu atau gimana ya Mbak? Bisa dibilang admin juga bisa, cuma bedanya di sini itu kan tiap orang kan punya ID ya, gitu. Jadi setiap ID itu ya tadi itu kita beri poin atau di sini kita kasih weight, gitu. Jadi share tadi itu kan cuma satu begitu kan ya, fotonya satu gitu. Ya. Tapi kalau di sini itu misalnya satu orang ini buat simpel aja, paling simpel banget itu misalnya ke presiden Perpika kita kasih tiga foto. Berarti kan si presiden ini punya 3 poin sekaligus gitu. Itu untuk visualisasi gampangnya begitu. Tapi kalau untuk informasinya memang kita cuma ngasih share, tapi kita dalam share tersebut itu, dalam foto tersebut itu ada infonya sendiri gitu. Oh, kalau ID ini itu tuh punya 3 poin. Dia punya harga yang lebih tinggi dibanding ID yang lain gitu.
Baik. Terima Hmm. kasih. Maaf ya kalau membingungkan. Seru kok, seru. Menarik sekali ya. Jadi gimana, Ana? Iya. Apakah ada yang lain ini pertanyaan? Silakan tanya-tanya ke Ana. Halo, selamat malam Mbak Ana. Ya, selamat malam. Jadi kalau mendengarkan dari presentasinya, berarti sebenarnya saat ini itu si metode secret sharing ini tuh belum diimplementasikan secara real gitu ya Mbak ya? Iya, memang belum. Oh, jadi semua masih istilahnya dalam proses research gitu ya? Iya, semua kebanyakan dalam proses research. Gitu. Cuma akhir-akhir ini yang tadi saya bilang dari Jepang dan Baru India, yang mereka baru bikin, tapi karena mereka kan bikinnya dalam lab mereka sendiri gitu. Itu juga masih belum bisa masih skala dibilang kecil mungkin ya, gitu skala ya? kecil gitu. Nah, karena kalau ini kan kita juga pasti ntar gabung lagi sama network, gabung lagi sama yang lain gitu. Sedangkan banyak hal-hal yang lain yang harus kita pikirkan gitu. Ah, terus kalau boleh tahu sampai saat ini research-nya tuh kalau bisa dibilang sudah sampai secanggih apa sih gitu? Kalau dari segi research-nya aja tentang secret sharing ini, apakah tadi gambarnya mungkin pixelnya jadi lebih banyak atau apa gitu untuk sampai yang tercanggih gitu saat ini itu seperti apa ya? Oh, yang tercanggih itu kalau misalnya sebentar di sini itu kan size dari image-nya sendiri gitu kan. Kalau di sini kan size-nya kan segini ya Mas ya. Gitu. Nah, di sini tuh itu ini lebih kecil dari gambar yang aslinya. Jadi sampai sekarang itu kebanyakan gambarnya itu bisa dikecilkan sampai seperempatnya gitu. Jadi kita nggak punya size yang besar untuk sebuah image seperti itu. Dan apa namanya? Oh ya, dari apa namanya? Untrusted party dari orang. Jadi kan ada aja orang yang bikin share palsu, dia pengen masuk gitu. Itu ada possibility-nya juga ada kalau dia itu bisa masuk begitu. Nah, di situ gimana caranya kita tuh bisa tahu orang ini tuh honest party atau enggak. Gitu. Kalau misalnya dia honest party, apa yang sistemnya itu akan bagaimana? Sampai sekarang itu tuh kebanyakan di situ. Begitu. Fokusnya. Dan bagaimana caranya kita mengecilkan komputasi tadi. Jadi kan kalau di sini dibilang dalam pixel itu kan satu gambar itu tuh bisa ada 260.000 komputasi gitu. Tapi memang kalau di program itu paling cuma 0, berapa detik gitu. Tapi kalau kita punya banyak sekali image itu kan bisa banyak sekali kan gitu. Jadi di sini juga banyak orang-orang yang udah meriset gimana caranya kita mengecilkan waktu untuk mengomputasinya itu sendiri. Oke, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Ane. Oh ya, ada satu pertanyaan lagi sih. Tadi ada titipan dari teman. Jadi kalau ini kan Ane itu base-nya ke RSA ya? Agak beda sih memang sama RSA. Kalau dia kan lebih ke kriptografi. Kalau di sini ya pengaplikasiannya gitu. Jadi lebih ke pengaplikasian dari RSA itu. Itu kira-kira ada metode lain yang kira-kira lebih cepat nggak sih? Tadi kan kita ngebahas image dan maunya dibikin. Mungkin kedepannya akan ada secret video sharing gitu. Mungkin. Itu sangat mungkin. Makanya jadi yang tadi saya menjawab pertanyaannya sebelumnya. Tadi kan orang-orang banyak yang meriset gimana caranya kita mengecilkan komputasi. Nah, itu dengan harapan ke depannya kita bisa mengomputasi sebuah video. Gitu. Karena kan yang seperti kita tahu video itu sebenarnya adalah kumpulan dari gambar. Iya, benar. Gambar yang sangat banyak kan gitu. Nah, kalau misalnya komputasi dari image ini bisa dikompres, berarti komputasi untuk video itu juga bisa mungkin untuk kedepannya gitu. Itu dengan harapan sekarang seperti itu.
gitu. Dan kalau untuk yang tadi RSE ya, kalau misalnya RSE dan public cryptography dan segala macam itu lebih ke matematika, Departemen of Matematika. Jadi bukan di computer engineering lagi. Gitu, itu aja. Oke. Jadi saya nggak usah jawab yang RSE. Menarik. Iya. Ada pertanyaan yang lain? Yang lain? Apakah ada pertanyaan lagi untuk Anne mengenai secret image sharing ini? Ini menarik sekali ya. Ternyata bisa nge-decrypt dan enkripsi image itu sendiri jadi suatu key kan ya nanti image ini ya. Iya, untuk banyak orang, dan di antara banyak orang itu kita bisa nggak semuanya harus hadir gitu kan. Gitu. Seru. Ya, terus juga mudah-mudahan dengan presentasi saya ke depannya teman-teman kalau misalnya dengar informasi security, berarti nggak selalu hacking begitu. Justru kita di sini tuh belajar bagaimana cara kita bisa memproteksi itu dari para hacker gitu. Oke. Bagus sekali. Gimana teman-teman? Sudah terpuaskan malam ini? Kayak malam ini seru sekali loh. Tadi yang sesinya Mas Yus juga sangat seru. Iya, kita bahas banyak hari ini ya, ilmu-ilmu baru. Iya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita bisa akhiri diskusi malam ini. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut yang kira-kira nanti tiba-tiba dalam mimpi-mimpinya terpikirkan presentasi dari Mas Yus yang soal efisiensi energi dan presentasi dari Anne soal secret image sharing, bisa ditanyakan langsung ke Mas Yus atau ke Anne. Mungkin bisa Mas Yus dan Anne bisa membagi email gitu atau kontaknya yang bisa dihubungi. Mungkin kalau ada teman-teman mau tanya, siapa tahu ada yang mau cek video ini lagi gitu kan. Silakan. Dibagi Mas Yus mungkin. Ntar ya. Oke. Email ya. Tapi email di sini kalau di saya, iya. halaman pertama PPT saya ini ada email saya bagi yang ingin bertanya-tanya. Silahkan. Jadi bisa di anesoraya@never.com. Iya. Atau bisa langsung dicari di Facebook. Boleh langsung message ya? Iya, langsung message aja. Boleh disebutkan ada ID Facebook ya? Anne Soraya juga. Anne Soraya, oke. Tadi kontaknya Anne ya, jadi kalau misalnya mau tanya-tanya soal information security ataupun apapun, mungkin berhubungan dengan itu. Cara hacking gitu ya. Siapa tahu. Bisa langsung menghubungi Anne. Oh, Mas Yus bisa dikontak kemana, Mas Yus? Ini coba slide saya di sharing. Oh, boleh. Jadi Mas Yus ada di yusdonaldchaniago@gmail.com. Ya, itu aja. Oke, bisa ke sini yang misalnya mau tanya lebih lanjut mengenai proses pemisahan energi tadi ya? Iya. Ataupun proses chemical process design yang lain. Iya. Bisa tanya ke Mas Yus. Mas Yus dan Anne akan siap menjawab pertanyaan. Semua pertanyaan Anda. Oke, siap sedia. Oke, kalau gitu. Itu tadi akhir dari X kita malam ini. X yang kedua ya. Nanti kita akan ketemu lagi di X berikutnya, yaitu 2 minggu lagi ya Mas Yus ya? Iya, 2 minggu lagi. Ya, dengan presenter yang berbeda. Ini kita mau tentukan sekarang atau gimana nih? Halo. Para peserta. Mungkin bisa diskusikan nanti, jadi kita bisa publish lagi di Facebook. Oke, kalau begitu saya mewakili tim akademik Perpika mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah hadir di sini, dan mungkin yang nggak bisa gabung online di Google Plus ini yang sedang menyaksikan 12 orang di YouTube itu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan diskusi tentang information security dan proses chemical process design ini.
Ya itu tadi dari saya. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata. Mungkin ada Mas Yus sama Ana ada yang mau disampaikan pesan-pesan? Atau Presiden Perpika nih, ada Presiden Perpika di sini. Dia lagi ini nih, lagi ngeprint. Oh, ada pesan-pesan dari Ana atau Mas Yus? Mungkin Mas Yus dulu deh. Yang pertama tadi presentasi. Aduh, itu pesan apa ya? Ya, saya tetap terbuka bagi siapa yang mau sharing ke saya atau saya juga mau sharing juga, itu tetap terbuka. Mau kerjasama juga nggak masalah kalau ada peluang kerjasama, jadi nggak apa-apa. Saya tetap terbuka soalnya. Oke, terima kasih. Tadi dari Mas Yus, dari Ana? Iya, saya juga sama. Email saya akan selalu terbuka bagi teman-teman yang mungkin mau sharing atau mau kerjasama juga atau yang mau bertanya-tanya juga silakan. Itu aja. Dan terima kasih atas kesempatannya. Oke, terima kasih banyak Mas Yus dan Ana. Itu saya tutup, sampai jumpa lagi di X 2 minggu lagi. Selamat malam semuanya. Selamat malam.